Halo, perkenalkan nama saya Yul Christopher Sewe, saya dari Prodi Manajemen Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan tentang isi dari ALP saya pada tugas ekonomi. Nah, Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 yang baru dibentuk pada tanggal 8 Desember merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat yang memiliki 6 kabupaten atau kota. Nah, Kota Sorong ialah kota yang ditunjuk sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Nah, lokasi Kota Sorong sendiri berada di Kepala Burung Pulau Papua. Nah, tempat ini adalah tempat yang sangatlah strategis karena Kota Sorong sebagai pintu untuk keluar masuk dan sebagai tempat transit ke Provinsi Papua Barat Daya. Nah, karena hal tersebut, maka Kota Sorong menjadi pusat perekonomian di wilayah Papua Barat dan lebih maju dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di wilayah Papua. Nah, hal ini ditambah juga dengan tingkat keamanan Kota Sorong yang cukup kondusif, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan listrik yang sudah memadai di Kota Sorong. Nah, sehingga hal ini juga menarik minat investor lokal dan asing untuk berinvestasi di Kota Sorong. Nah, yang kedua, dari data BPS tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kota Sorong, sejak tahun 2010 hingga tahun 2021. Nah, pertumbuhan PDRB paling tinggi pada tahun 2014 sebesar 12,10% dan pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar 3,24% dan 2021 sebesar minus 1,44%. Tingkat pertumbuhan PDRB Kota Sorong mengalami penurunan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Penurunan pertumbuhan PDRB Kota Sorong yang tertinggi pada tahun 2020 utamanya disebabkan karena COVID-19. Nah, Kota Sorong sendiri seperti juga daerah lain yang ada di Indonesia karena terkena dampaknya COVID-19. Nah, sehingga memaksa pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghentikan pembangunan. Nah, sehingga banyak proyek pembangunan atau konstruksi yang terhenti dan mengalihkan dana untuk kesehatan. Nah, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Sorong. Berdasarkan data BPS Kota Sorong tentang PDRB Kota Sorong tahun 2017 sampai 2021, berdasarkan harga konstan tahun 2010 tercatat bahwa sektor lapangan usaha yang mempengaruhi PDRB Kota Sorong ialah sektor konstruksi dan yang kedua ialah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Merupakan dua sektor yang sangat memberikan kontribusi besar. Nah, sektor konstruksi sejak tahun 2017 hingga 2018 memiliki pengaruh kira-kira sebesar 26% dari total PDRB Kota Sorong dengan nilai rata-rata 2.540 juta per tahun. Nah, nilai dari sektor konstruksi terus menurun menjadi 1.870 juta rupiah pada tahun 2020 dan 1.713 juta rupiah pada tahun 2021. Pada tahun 2019 hingga 2021, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor mulai meningkat dan menjadi sektor tertinggi dalam PDRB Kota Sorong. Nah, sektor ini bernilai sekitar 1,6 miliar pada tahun 2017 atau sekitar 17,62% dari PDRB Kota Sorong dan naik menjadi 1,8 miliar sekian pada tahun 2018. Nah, peningkatan sekitar 20% terjadi pada tahun 2019 senilai 2,1 miliar sekian dan tidak memiliki perubahan nilai berarti pada tahun 2020 hingga 2021. Nah, sektor transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi sekitar 7% kepada PDRB Kota Sorong dari tahun 2017 hingga 2021. Walaupun mengalami penurunan pada 2021 menjadi 6,74% dari 7,58% pada tahun 2020. Sektor industri pengolahan atau manufacturing cukup memberikan kontribusi sekitar 5,73% dari total PDRB Kota Sorong dan meningkat menjadi 6,12% di tahun 2021. Nah, berdasarkan kondisi daerah Kota Sorong sebagai pintu gerbang dan tempat transit di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat, maka sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dapat menjadi sektor ekonomi yang sangat penting untuk dikembangkan. Banyak barang kebutuhan masyarakat masih harus diimpor dari luar Pulau Papua. Contohnya mungkin dari Jawa atau Jakarta.
Barang-barang ini didatangkan dari Jakarta, dari Surabaya, dan Makassar juga kadang-kadang. Yang masuk harus selalu melalui Kota Sorong untuk disalurkan ke kabupaten, kota maupun desa sekitar. Banyak pelaku UMKM yang membeli barang di Kota Sorong untuk kemudian menjualnya kembali di daerah-daerah pedalaman dengan harga yang lebih tinggi. Harga jual barang di pedalaman bisa mencapai lebih dari 2 kali lipat dari harga di Kota Sorong sendiri. Nah, karena yang pertama adalah biaya transport yang jauh. Sektor yang berkaitan dengan sektor perdagangan besar eceran ialah sektor transportasi dan pergudangan. Dengan banyaknya barang yang masuk dari luar daerah, Kota Sorong berpotensi sebagai tempat transit barang sebelum disalurkan ke daerah-daerah lain sekitarnya. Karena itu, pergudangan memiliki potensi untuk dikembangkan di Kota Sorong. Selain itu, untuk menyalurkan barang tersebut ke masyarakat, maka diperlukan transportasi, khususnya ke daerah-daerah pedalaman. Akan tetapi, pelabuhan Kota Sorong saat ini memiliki 4 dermaga dengan luas area pelabuhan dan pergudangan yang sudah terbatas karena banyaknya bangunan lain di sekitarnya, sehingga jumlah kapal yang berlabuh untuk melakukan bongkar muat penumpang maupun barang menjadi terbatas. Selanjutnya itu sektor perikanan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dengan luas laut Papua Barat yang luas serta kondisi air yang masih bersih dan banyaknya ikan air laut yang dapat dikonsumsi, membuat terbukanya peluang bagi pengembangan sektor perikanan di Kota Sorong. Nelayan lokal saat ini masih menggunakan perahu kayu dan peralatan sederhana. Dengan demikian, hasil yang didapat masih kurang maksimal atau masih minim. Berikut adalah usulan kebijakan bagi pemerintah Kota Sorong dalam mengembangkan perekonomian di daerah. Yang pertama adalah pemerintah Kota Sorong perlu memperbaiki pelayanan perizinan mengenai usaha agar lebih menjadi sederhana dan transparan serta tanpa pungutan liar, sehingga dapat menarik investor dari luar Kota Sorong untuk berinvestasi. Nah, yang kedua adalah pemerintah Kota Sorong sebaiknya memperhatikan pelaku UMKM, khususnya dengan menyediakan beberapa lokasi untuk berjualan dan memberikan kredit usaha dengan bunga yang rendah, khususnya bagi pelaku UMKM dari OAP atau orang asli Papua. Yang ketiga adalah pemerintah Kota Sorong perlu membuat program pariwisata budaya dan kuliner, sehingga wisatawan tidak hanya menjadikan Kota Sorong sebagai tempat transit, tetapi juga sebagai kota destinasi pariwisata. Demikianlah analisa saya tentang produk domestik regional bruto Kota Sorong. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Yoel Christopher Snewe mengucapkan terima kasih.